Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 26 Juli jam 7:33 sore di New York. Kita bertemu kembali di channel Wealth Mastery dan kita akan belajar hal-hal sederhana ya tentang uang dari hal yang paling basic, sehingga siapa tahu dari hal yang paling basic itu Anda bisa mendapatkan insight yang lebih untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini Anda punya tentang uang. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang uang. Uang itu sebenarnya tidak lebih dari yang kita sebut sebagai alat tukar. Oke, berulang kali saya katakan, yang namanya uang sebagai alat tukar, apa yang ditukar? Yang ditukar adalah value, betul? Yang ditukar adalah value. Contoh ya, kita pakai contoh yang paling sederhana. Misalkan sekarang mobil saya rusak, oke? Mobil saya rusak. Mobil saya rusak. Ya, ini dari segi Irwan ya. Di sini mobil saya rusak, di sini dari segi Irwan di sini. Oke? Nah, apa yang saya mau? Ya, apa yang saya mau? Inilah yang saya mau, betul? Irwan punya problem di sini. Ini yang saya mau adalah mobil saya kembali berjalan normal. Jadi saya ingin mobil kembali normal sehingga saya bisa pakai mobil saya buat kerja lagi. Ya, mobil kembali normal. Ini yang saya mau, betul? Nah, sekarang apa yang saya butuhkan ini, mobil saya kembali normal, ada orang lain, ya, sebut saja misalkan Joni, ya. Sebenarnya di sini Joni, oke. Joni adalah orang yang punya pengalaman, punya skill, ya, punya skill untuk perbaiki mobil. Perbaiki mobil. Oke. Dia punya skill. Ini adalah value-nya dari Joni, benar nggak? Ini dari value-nya dari Joni. Sehingga Joni melihat ya ada kebutuhan orang lain, yaitu kebutuhan saya Irwan. Dia bisa melihat dia punya skill yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Ya, dia bisa memenuhi kebutuhan orang lain di sini. Oke, Pak Irwan, saya bisa untuk memperbaiki mobilmu. Saya lihat mobil kamu, saya cek, oh ini cuma rusak radiatornya, Pak. Oh, ini cuma rusak belt fan-nya. Oke, ya Joni punya skill untuk perbaiki radiator, Joni punya skill untuk perbaiki belt fan-nya. Oke, lama pekerjaan kurang lebih sekitar 2 jam, 3 jam. Maka saya melakukan tukar tambah, ya. Saya melakukan pertukaran dengan menggunakan uang. Oke. Jadi, ini membuat secara teori, ini akan membuat everybody win. Benar nggak? Irwan win karena mobilnya kembali normal. Joni juga win karena Joni mendapatkan sesuatu dari memperbaiki mobilnya Irwan. Ya, perhatikan di sini. Kalau sekarang Irwan nggak bayar ke Joni gratisan, maka Joni rugi, Irwan untung. Karena Irwan needs-nya tercapai. Itu yang nggak bagus. Tapi yang bagus adalah kalau kita sama-sama win. Joni win, Irwan win. Kalau sekarang uang tidak ada, mari kita berhayal sedikit ya. Kalau ternyata uang tidak ada, maka yang terjadi adalah barter. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat kalau kalau sekarang uang tidak ada, maka kita lihat sekarang Irwan value-nya apa? Value-nya Irwan adalah seorang eh, trader, misalkan seorang trader saham misalkan. Ini adalah value-nya Irwan. Sehingga kalau sekarang Irwan lagi butuh mobilnya diperbaiki dan kemudian uang tidak ada, maka kita saling bertukar value. Kita akan menjadi di sini, kita akan sama-sama namanya di sini, kita ketemu di tengah, namanya barter. Oke, barter. Barter value, sama-sama kita punya barter value. Ini bisa terjadi, bisa. Ini terjadi transaksi ini bisa. Jadi Anda bisa menggunakan transaksi menggunakan uang atau menggunakan barter, bisa. Cuman kalau transaksi menggunakan barter, belum tentu everybody bisa win. Kenapa? Karena belum tentu Joni butuh orang yang ahli saham. Saya sedang nggak butuh saham, Mas Bro. Saya nggak butuh saham. Tapi saya butuh jagung buat makan. Saya butuh beras buat makan. Saya butuh minyak buat makan anak-anak saya. Sehingga barter kita nggak bisa win-win. Benar nggak? Nggak bisa win-win.
Sementara kebutuhan saya pasti. Saya butuh mobil saya harus diperbaiki. Kalau nggak, besok nggak bisa kerja. Sementara Joni, saya punya kemampuan untuk memperbaiki mobil kamu, tapi saya nggak butuh barternya, saya nggak butuh saham. Saya butuh dibayar. Ya, itu kan menggunakan saya punya skill, menggunakan saya punya pengalaman. Ya, memperbaiki mobil kamu sehingga kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu untung, yes. Nah, saya dapat apa? Bagi Joni, dapat apa perbaiki mobil saya? Ya, paham ya? Ini coba teman-teman pause dulu. Ini simple, sederhana, tapi seringkali orang lupa karena saking sederhananya. Karena itu orang masih berpikiran, saya kalau bisa benerin mobil ke Joni gak usah bayar. Nah, itu sistem pemikiran yang seperti ini, teman-teman. Gak fair. Gak membuat everybody win. Itu gak fair. Artinya apa? Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi orang lain kehilangan sesuatu karena kamu, orang lain dirugikan karena kamu. Contoh misalkan sekarang punya pemikiran, saya tak nyolong aja di Indomaret lebih murah, ya lebih untung karena saya bisa mendapatkan barang. Misalkan saya pengen makan permen, saya pengen makan Indomie, saya tak nyolong Indomie di Indomaret, tak colong 1 2 kan enak, saya nggak usah bayar. Maka saya untung, Indomaret rugi, betul? Kalau kamu punya pemikiran seperti itu, kamu tidak pernah berpikir pertukaran value, kamu lupa bahwa uang itu ada pertukaran. Oke, paham ya? Sama juga kita join dengan orang, dengan siapapun. Kalau kamu tidak punya uang, tidak apa-apa. Tukar dengan value. Dengan apa skill apa yang kamu punya. Karena kan buatlah dirimu skillable. Skillable. Jadi kamu punya skill. Kamu tuh punya skill. Punya value berupa skill. Yang bisa berguna untuk menyelesaikan problemnya orang lain. Cari skill. Skill apa aja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan problemnya orang lain. Contoh misalkan, saya ahli listrik, Pak. Saya bisa bikin kelistrikan di rumah lah. Mungkin saya mau pasang AC, saya nggak tahu bagaimana cara pasang AC. Mari Pak, saya pasangkan. Nah, supaya kita bisa ketemu di tengah, saya bisa memenuhi needs-nya orang lain, saya dapat apa? Yang paling gampang, dapat uang, betul nggak? Karena uang ini nggak deal, nggak mungkin nggak win-win, karena Joni bisa membeli apa saja dengan uang. Karena itu kan benar kalau saya mengatakan bahwa uang ini adalah alat tukar yang paling fair sebenarnya dibandingkan dengan barter. Nggak selamanya kita bisa barter. Seperti dalam kasus saya dengan Joni ini, Joni nggak butuh saham. Irwan seorang trader saham, ya value-nya bagus. Tapi Joni lagi nggak butuh. Maka kita perlu sebuah alat tukar yang bisa menjembatani semuanya, yaitu adalah uang. Inilah nenek moyang kita zaman dulu sudah berpikir tentang, ya kita ciptakan sebuah alat tukar yang sah, yang bisa menjembatani semua macam value. Tapi supaya bisa terjadi uang, maka kamu harus punya value. Betul? Semakin dirimu tuh valuable, ya, kamu punya value yang besar, maka kamu akan dapatkan uang dengan sangat mudah. Ya, tinggikan value-mu, maka uang akan datang dengan sendirinya. Itulah sebabnya kenapa orang tuh mengatakan, Pak, saya tuh sulit dapat uang. Ya karena kamu tidak mengerti konsep ini kan. Kamu cuma fokus pada uangnya, bagaimana caranya dapat uang sebanyak-banyaknya. Ya gampang, paling sederhana adalah buatlah dirimu valuable. Semakin kamu buat dirimu sangat bervalue, kamu bisa menyelesaikan lebih banyak lagi problemnya orang lain, maka apa yang terjadi? Uang akan datang secara otomatis. Karena apa? Karena pertukaran itu semua ada harganya. Dan ini tuh satu hal yang bagus. Satu hal yang alamiah. Ada harganya. Bukan apa-apa pakai duit, apa-apa diduitin. Ya, itu pemikirannya orang yang sempit. Kamu berpikir, saya mau ambil keuntungan, kalau bisa orang lain bisa menyelesaikan problem saya, tapi saya nggak usah bayar. Kalau pemikiran seperti itu sudah tidak menciptakan win-win. Ya. Kamu sudah tidak fair lagi, tidak menciptakan win-win, maka yang terjadi adalah, ya kamu akan bertemu dengan orang-orang yang sama juga seperti itu. Paham maksud saya? Sehingga, kalau kita melihat sistem seperti ini, maka sekarang tugas kalian misalkan, Pak, sekarang saya kesulitan uang. Maka tugas kalian sekarang adalah perbanyak value. Cari ilmu, pengetahuan sudah terbuka lebar. Ya, nonton video YouTube, belajar online, dan segala macam. Kamu cari pembelajaran bagaimana membuat dirimu tuh valuable. Valuable itu artinya kamu bisa memenuhi needs-nya orang. Menyelesaikan problemnya orang. Kuncinya adalah other people problem adalah keuntungan bagi saya kan? Betul nggak? Karena kalau kamu bisa solve problem itu, semua orang butuh solusi. Kalau kamu bisa solve problemnya mereka, maka kamu akan mendapatkan uang.
terjadi pertukaran. Jadi intinya uang adalah pertukaran, betul nggak? Saya bayar listrik tiap bulan, apa ada pertukaran? Pertukaran, karena uang itu dipakai sama PLN, kalau di Indonesia ya namanya PLN, sama PLN untuk maintenance kabel, bayar pegawai untuk ngatur ngatur tegangan listrik dan segala macam. Itu kan semuanya perlu skill. Sehingga listrik di rumah kamu sekarang bisa lancar, ya kan karena ada mereka-mereka itu. Sehingga kamu harus bayar listrik. Jangan pernah punya pemikiran, kalau bisa listrik nggak usah bayar, Pak. Ya, salam people power. Listrik nggak usah bayar, pakai teknologi Tesla. Aduh, pola pikirnya itu pemikiran yang jadul ya. Kalau bisa, Pak, kalau bisa semua orang nggak usah pakai uang, apa-apa nggak usah pakai uang. Waduh, kamu hidup di zaman apa? Kita hidup harus jadi lebih baik dan lebih baik kan. Jadi uang itu tidak, value-nya uang itu ya sebenarnya seperti ini. Ini adalah alat tukar yang jauh lebih baik. Coba bayangkan kalau sekarang kita uang nggak usah ada. Uang semuanya nggak usah pakai uang lagi. Kita pakai sistem barter seperti zaman dulu lagi. Sulit. Saya butuh mobil saya diperbaiki, tapi Johnny, sorry. Tapi Johnny bisa memperbaiki mobil saya, cuman nggak bisa deal karena Johnny bilang, waduh sorry bro, gue lagi nggak butuh saham. Ya, kamu kan harus memberikan sesuatu ke saya sebagai rewardnya. Ya, paham maksudnya ya? Jadi poin yang mau saya terangkan dalam video ini adalah selalu saya tekankan, perhatikan fungsi dasar uang adalah alat tukar. Alat tukar apa? Alat tukar value. Nomor satu adalah kamu buat dirimu valuable. Sehingga kamu bisa berguna banyak bagi orang lain. Banyak berguna itu maksudnya apa? Bisa menyelesaikan problemnya orang. Butuh skill. Ya itu perlu skill, perlu waktu untuk mempelajari. Ya itu. Karena itu orang yang pakai jasamu harus bayar sesuatu. Dan kemudian poin yang nomor dua yang mau saya tekankan adalah biasakan atau budayakan itu win-win. Alam semesta, kalau kita hubung-hubungkan dengan kuliah spiritual di grup sebelah, alam semesta itu akan suka sekali dengan orang yang win-win. Kalau perlu nggak usah disuruh, win-win dengan sendirinya. Saya nggak bisa, Pak, kalau saya menerima sesuatu, tapi saya nggak memberikan apapun. Ya, itu. Betul. Saya juga belajar sesuatu dari guru saya. Ya, guru saya mungkin nggak selamanya minta dengan uang, tapi at least saya mengatakan, Pak, terima kasih, Pak. Karena kamu sudah mengajarkan sesuatu ke saya, kamu sudah mengubah hidup saya. Karena saya nggak mungkin memberi guru saya jauh lebih kaya dari saya. Tapi kalau misalnya suatu saat tertentu ada acara makan gratis, oh saya sumbang makan deh. Saya aja yang bayar. Win-win. Betul? Because saya sudah menerima banyak dari kamu. Maka saya pun juga harus memberi sesuatu. Intinya kan seperti itu. Kalau setiap orang berpikir win-win seperti ini, maka dunia akan jadi lebih bagus. Dan yang paling cilaka adalah kalau ketemu orang yang berpikirnya, saya cuma maunya win aja. Saya nggak peduli orang lain mau lose, mau win, kayak ngurus. Pokoknya yang penting saya win terus. Saya maunya gratisan, saya maunya pokoknya saya harus untung, orang lain rugi nggak? Bodoh amat. Yang penting saya mau curi ilmunya demi kebaikan diri saya sendiri. Nah itu, ya, karena dia tidak paham. Ini namanya ada flow, pertukaran. Sama juga Irwan sebagai problem saham, mungkin Irwan akan menyelesaikan problemnya si siapa namanya, Jenny misalkan ya nama orang. Karena Jenny lagi butuh cari uang, bagaimana cara dia punya problem, Pak? Saya kok nggak bisa cari uang konsisten di saham. Oke, Irwan bisa menawarkan sesuatu kepada Jenny sehingga Jenny jadi klien. Oke, kita berbagi share profit, kita bagi komisi sehingga Irwan dapat keuntungan. Jadi Irwan memberikan keuntungan pada Joni, Irwan pun juga menyelesaikan problemnya Jenny. Jadi masing-masing punya bidangnya masing-masing. Jadi semua orang itu saling ketergantungan satu sama lain karena nggak mungkin ada satu orang master di dalam segalanya. Betul? Ya, Irwan cuma master kerja saham, mungkin Irwan mobil gak ngerti, mungkin Irwan listrik gak ngerti, maka listrik cari lagi orang lain, misalkan namanya siapa, misalkan namanya John, ya, ya mungkin di ahli listrik, maka Irwan pakai John. Jadi terjadi pertukaran, muter semua, dan semua itu pertukaran menggunakan uang. Sampai sini bisa dipahami? Ya, jangan lupa dicatat teman-teman, ya insight-nya ada seperti itu. Sadari bahwa uang adalah alat pertukaran. Jadi kalau sekarang kamu merasa, Pak, saya lagi kurang uang, Pak, saya uang kok seret sekali datang, ya maka solusinya paling gampang adalah buat diri Anda lebih punya value. Gunakan waktu luang Anda untuk menambah value bagi diri sendiri. Ya, tambahkan value. Anda bisa belajar dari manapun kok. Ya, Anda bisa belajar dari si A, belajar dari si B, belajar dari si C, dan selalu ingat kepada siapa Anda belajar, Anda sudah menerima sesuatu. At least Anda misalkan, oke Pak, mungkin saya sekarang belum punya uang banyak untuk ikut kelasnya. Ya, at least you say thank you. Benar? Itu sudah contoh win-win. At least. Sekarang orang thank you aja susah gitu.
Kalau kamu say thank you aja susah, padahal kamu menerima banyak dari orang itu, maka kamu sendiri pun juga akan sulit untuk menerima lagi. Terjadi flow-nya tuh sulit. Kapan-kapan kita akan bahas tentang flow ya teman-teman. Ini saya belajarnya dari Ken Honda. Ya, kita akan belajar bagaimana caranya mengatur flow sehingga rezeki itu selalu datang dan pergi. Datang dan pergi ya, bukan datang terus. Jangan pernah berpikir, semoga rezeki datang terus, tidak pernah keluar. No, 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 datang dan pergi. Kamu mati tidak bawa uang kok. Karena uang ini adalah alat tukar value. Kamu mengumpulkan uang setinggi langit, ya uangmu udah dibawa mati. Betul? Tapi uang ini bisa berguna kalau kamu pakai untuk pertukaran value. Semoga video ini bisa memberikan insight teman-teman. Silahkan lihat ulang video ini. Dan kalau belum paham bisa tanya jawab di bawah. Jangan lupa untuk dicatat. Karena kalau kamu tidak pernah mencatat, kamu sulit untuk bisa belajar. Oke, buat catatan. Itu tips dari saya. Thank you udah nonton video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.